Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir Nur dari kelas 11H. Hari ini saya akan membuat resensi tentang buku yang berjudul 101 Penghasilan Tambahan. Oke, dari identitas buku ini yang saya dapat yaitu penulisnya yaitu Indra Ismawan, penerbitnya oleh Media Presindo, lalu kota terbitnya Yogyakarta, tahun terbitnya 2009, dan jumlah halaman yang seingat saya 190 halaman, genrenya non fiksi. Lalu harga buku ini di tahun 2025 ini yaitu 78.000. Oke, pendahuluan dari buku ini menurut saya itu buku ini memberikan ilmu tentang cara menghasilkan tambahan tanpa menghambat pekerjaan utama. Buku ini dirancang untuk kalangan seperti pekerja kantoran, karyawan, mahasiswa, pelajar, bahkan ibu rumah tangga. Pekerjaan ini sesuai kemampuan dan minat kita, jadi bisa dibilang bisa mencangkup banyak berbagai kalangan gitu. Ringkasan buku yang saya ringkas itu ya, di buku ini itu memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan yang efisien dan tidak memakan waktu yang banyak. Di buku ini tidak hanya memberikan tips bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga penjelasan kategori sumber-sumber penghasilannya seperti menjual keahlian khusus sampai memanfaatkan aset yang menganggur gitu. Buku ini juga menjelaskan kekurangan dan kelebihan setiap pekerjaan atau bisnis yang kita ambil, dan pekerjaannya relatif lebih banyak pekerjaan freelance menurut saya dari yang pandangan yang saya baca. Itu tuh lebih memudahkan untuk zaman sekarang gitu. Terus pekerjaan lapangan untuk itu memudahkan para pekerja yang waktunya habis untuk pekerjaan lapangan sebagai pekerjaan utama. Dari analisa yang saya dapat itu, buku ini sudah termasuk bagus karena sangat membantu orang yang sedang krisis ekonomi, tetapi juga membantu orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan melalui keahlian khusus. Buku ini bukan hanya sekadar pemberi tips, tapi juga buku yang menjelaskan dengan sangat detail mulai dari kategori usaha, penghasilan, list pekerjaan dan penjelasannya tentang pekerjaan, kelebihan dan kekurangannya pun dijelaskan di sini. Lalu saran untuk saya untuk buku ini, kalau bisa ya diberikan gambar gitu, dicantumkan di sebelah nama pekerjaannya sehingga pembaca itu bisa meraba-raba atau kayak membayangkan gitu jika ia bekerja, sehingga bisa menarik simpati untuk memulai pekerjaan tersebut. Lalu kelebihan di buku ini menurut saya juga mengandung analis break even point yang tidak banyak ada di buku lain. Ini akan sangat membantu anak penerus bangsa di masa depan karena banyaknya pekerjaan yang digantikan oleh AI. Menurut kekurangan saya, buku ini kurang relatif mengikuti perkembangan zaman karena terbitnya saja tahun 2009, sedangkan sekarang mayoritas pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini tuh mulai tersisihkan oleh AI. Jadi AI sudah menggantikan beberapa pekerjaan yang ada di buku ini kalau menurut saya pribadi. Kalau evaluasinya untuk saya, buku ini adalah salah satu buku terdetail dan terlengkap yang pernah saya baca. Kekurangannya seperti tadi, terus juga dari bahasanya bisa dibilang ini relatif susah dipahami orang yang jarang membaca buku karena terlalu pelajar banget lah bahasanya, kayak yang sering baca buku yang lebih paham ketimbang yang baru pertama kali baca buku gitu. Saran dari saya untuk buku ini agar cantum menggambar seperti tadi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.